Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan diskusi kita hari ini, yaitu opportunities in ASEAN China Free Trade for Indonesia. Dan masih bersama kita Pak Haryadi Sukamdhani, beliau adalah CEO dari Sahid Group dan juga Wakil Kadin dalam urusan fiskal dan monetary. Ada pertanyaan dari ataupun pertanyaan ataupun pernyataan dari audiens, silakan Pak Hasan Sujono. Terima kasih Pak Bayu sama Pak Haryadi. Pertanyaan saya itu mungkin melihat ke angka tadi yang ditampilkan oleh Dr. Bayu. Jadi meskipun angkanya ada angka fantastis 100%, tapi itu kan 100% dari jumlah pos ya, sedangkan efektif tarifnya saya perkirakan kisarannya antara 5-20%, karena zaman tarif 50-100% udah lama kita tinggalkan ya. Sehingga sebetulnya kan yang kita lagi bicara tuh adalah bahwa barang-barang di free trade area ini akan menjadi mungkin 10-20% lebih murah daripada sebelumnya. Nah, produk-produk dari China yang kita lihat ini kan dari sebelum ada free trade area pun sudah lebih murah daripada 10-20% tadi, sehingga sebetulnya menurunkan ini sebetulnya ya membuat lebih repot, betul, tapi sebetulnya competitiveness daripada industri kita sendiri sudah lama kita lepas gitu, sehingga sebetulnya ini pasiennya sudah lama sakitnya dan tinggal tabung selang oksigen terakhir lah yang dicabut ya. Ya, Anda yang dokter ya. Jadi udah sakitnya udah lama, tapi kenapa menjeritnya baru sekarang? Gitu, itu satu ya. Dan yang kedua juga adalah bahwa ada satu observasi ya, bahwa dari ILO bahwa tarif tenaga kerja maupun produktivitas daripada tenaga kerja Indonesia, Vietnam, India sama China itu ada sih beda-bedanya, tapi nggak beda-beda amat gitu. Semua nggak ada beda yang substansial yang bisa menjelaskan kenapa barang China itu lebih murah. Dan khusus buat Indonesia, komentar daripada studi ILO itu adalah yang membuat tenaga kerja di Indonesia lebih mahal itu adalah supervisinya. Jadi kalau mungkin di negeri lain 20 karyawan bisa disupervisi oleh satu mandor, di Indonesia 3 aja udah perlu mandor sendiri gitu. Sehingga akhirnya kebanyakan mandor dan middle management yang banyak, itulah yang membuat sebetulnya daya saingan Indonesia itu berkurang. Terima kasih. Oke, thank you Pak Hasan. Pak Haryadi, you have a comment about this? Ya, jadi memang betul, poinnya memang sebenarnya apa yang diributin itu cuma selisih segitu aja, sebenarnya juga udah kalah. Mungkin diributin gini Pak, kalau kemarin barangnya masuknya masih malu-malu Pak, separuh masih ilegal Pak ya, karena sebagian kan bayar biaya masuknya nggak penuh, atau bayar di urusan kepabeanannya hitungan pakai per kontainer Pak, hitungan borongan. Nah sekarang kan udah nggak ada gitu lagi, itu yang mungkin juga yang diributin. Tapi sebenarnya memang betul Pak Sembah, kalau kita bicarakan itu juga merefleksikan kan sekarang ini boleh dibilang menurut laporan dari teman-teman asosiasi ya, penguasaan pasar daripada barang-barang Cina ini memang cukup mengkhawatirkan, karena udah di atas rata-rata 40%. Yang namanya tekstil udah sekitar 50-an, elektronik juga sekitar 40-an dan sebagainya. Nah, sehingga kalau saya melihat itu pasar kita ini memang sebetulnya sudah 5 tahun terakhir ini sudah mulai dimasukin oleh barang-barang ini. Jadi yang dikhawatirkan itu adalah dengan dibuka ini maka akan itu berterang-terangan. Kalau kemarin masih hitungan kontainer door to door, sekarang sebenarnya itu. Nah, memang betul yang Pak Hasan sampaikan bahwa kalau kita lihat dari harga akhirnya memang sudah tidak kompetitif sebetulnya 5 tahun terakhir ini, memang menjadi pertanyaan adalah yang salah nih sebenarnya ada apa kan gitu. Struktur di dalam seperti tadi kita sampaikan Pak. Menurut saya biaya buruh itu salah satunya Pak. Sebenarnya di luar daripada supervisi Pak. Kita itu harus mencadangkan juga untuk biaya PHK mereka. Jadi mungkin Bapak ingat ada PSHK 24 Pak ya. Jadi kita harus mereserve 14 macam jenis PHK kan. Itu kalau kita di Apindo, teman-teman Apindo menghitung tuh kita mesti mereserve 13% Pak.
13% tambah jam sosteknya 8%, tambah kenaikan tiap tahun tuh sundulan dan upah minimum itu 11%. Total jenderal 32% untuk kalau kita mau benar loh Pak ya, mereserve hanya untuk di ketenaga kerjaan. Belum kita kalau lihat tadi bank-bank itu yang net interest marginnya segitu besar. Jadi ya memang kalau misalnya dari pemerintah sendiri tidak, karena itu di luar kuasa kita kan. Sebenarnya yang kami khawatirkan Bapak Ibu sekalian di Kadin ini, yang kita khawatirkan justru ada semangat deindustrialisasi ya. Jadi orang udah ngapain daripada kita bikin repot seperti Bapak punya pabrik obat segala macam, kenapa udah nggak import aja dulu ketahuan kan? Jadi kita dagang aja lah gitu kan. Itu yang repot di situ. Makanya kita takutin itu. Nah, ini sebenarnya lepas dari itu pemerintah juga udah melihat bahwa situasinya seperti itu gitu. Ada kekhawatiran terjadi secara besar-besaran, semua maunya sekarang dagang aja gitu, nggak mau punya industri. Oke, balik ke topik kita sebenarnya adalah opportunities-nya Pak ya. Despite all these glimpse about free trade dengan China ini kita kalah dan segala macam, pasti ada opportunity-nya dong Pak. Opportunity-nya apa Pak? Dalam jangka pendek dan jangka panjang. Mungkin ada opportunity jangka pendek dan opportunity jangka panjang gitu ya. Iya, kalau saya lihat yang jelas Pak ya, nomor satu yang jangka pendek ini terjadi mental shock ya. Tadi seperti Bapak, karena sekarang semua orang ribut kan. Semua orang ribut karena terus bicaranya nyeremetnya politik nih Pak Hasan. Ya, semua bilang nanti mau ada layoff sekian banyak. Udah bicaranya begitu sekarang. Semua teman-teman serikat pekerja udah ancang-ancang mereka ya istilahnya mau bikin ribut juga kan, karena mereka yang paling terancam makanya. Nah, sehingga secara politik nih akan menjadi rame untuk melakukan keseimbangan baru dalam struktur. Nah, kedua Pak yang saya lihat bahwa sebenarnya kita kalau kita betul-betul bekerja dengan betul Pak, pasti Pak yang namanya kreativitas, yang namanya apalagi kan kita bicara pasarnya kan menjadi lebih luas ya, 1,9 miliar orang yang masing-masing daripada industri itu atau negara itu punya daya kompetitivitas yang beda-beda. Kayak di Indonesia Pak, salah satu yang saya lihat kita tuh maju even dibandingkan dengan China itu adalah industri kreatif kita. Jadi Bapak banyak contohnya Pak ya, arsitek-arsitek kita yang under Hong Kong based company biro arsitek itu banyak melayani mereka. Ini salah satu contoh. Belum kalau kita bicara tekstil Pak, itu Cina ngapain juga capek-capek nyontekin batik karena mereka nggak punya ininya gitu, mereka nggak ada kreativitasnya di situ. Walaupun sih yang pesen juga orang kita juga nih Pak Hasan, bukan karena jadi sebenarnya bukan batik ya, tapi printing motif batik. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa ada opportunity juga di sini yang sebetulnya bisa dikembangkan berkaitan dengan desain dan sebagainya. Jadi kita tuh lebih advance juga di situ. Lalu juga yang kita melihat juga potensi-potensi yang ada adalah potensi untuk tadi menarik teman-teman dari China, karena sekarang apapun kita mau bicara, China itu udah menjadi superpower baru kan gitu. Dan Amerika pun saya rasa kalau Cinanya ngambek nggak usah ngirim senjata deh, dia jualin aja tuh tibonnya Amerika. Dia kan bubar Amerika kolaps seperti itu. Nah, sehingga kita harus memanfaatkan daya kemampuan finansial mereka ini yang juga harus bisa harus kita tarik ke Indonesia, dan Indonesia pasti mempunyai secara geopolitik ya punya nilai yang sangat tinggi di China. Ini yang harus kita manfaatkan. Oke, Pak, kita akan lanjutkan dalam segmen berikutnya. Para business leaders dan intellectual business community, kita akan break lagi. Dan buat Anda yang ingin berpartisipasi, silakan SMS ke 0896 kali 788. Anda bisa memberikan komentar, pertanyaan ataupun pendapat tentang acara CEO Reverse ataupun topik kita hari ini. Kita akan break untuk masuk ke dalam segmen berikutnya.